Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa salat salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Fathur Rizky Siregar, NIM 1121021. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 di IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS sejarah peradaban Islam. Di mana pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Langsung saja saya jawab. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang dari kalangan keluarga dan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang dari kalangan keluarga maupun sahabat yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu yang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Di antara as-sabiqunal awwalun adalah keluarga Rasulullah dan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Nah, berikut adalah orang-orang yang termasuk kepada golongan as-sabiqunal awwalun. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dia masalah soal yang pertama. Apakah as-sabiqunal awwalun itu dan siapakah orang-orangnya? Kemudian soal yang kedua adalah masalah tentang Arab pra-Islam. Bagian yang pertama adalah asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab ialah mereka berasal dari keturunan Yaghzan. Orang Arab juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kelebihan fisik dan kelebihan fisik dan keberanian yang andal. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, antara lain Arab Ba'idah atau yang punah, kemudian Arab Aribah atau leluhur asli bangsa Arab, kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'ribah atau campuran Arab. Kemudian masalah yang kedua ialah kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Ada beberapa kerajaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang terkenal hingga sampai sekarang, terkenal sejarahnya hingga sampai sekarang, antara lain yang pertama adalah kerajaan Kindi, kerajaan Himyar, kerajaan Ma'in, kerajaan Qutban, dan yang terakhir adalah kerajaan Ghassan. Kemudian yang ketiga ialah sistem politik orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah, atau sistem politik orang Arab sebelum datangnya Islam ialah perkapilah atau golongan-golongan gitu. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan, secara general gitu. Jadi kondisi politik mereka sering terjadi benturan-benturan antar kapilah. Contohnya kapilah satu dengan kapilah yang lain saling mengirim utusan untuk berperang atau menunjukkan kekuatan antar sesama kapilah. Namun perlu diketahui bahwa hubungan mereka antar anggota dalam kabilah tersebut sangat erat. Kenapa? Karena mereka memiliki semboyan atau memiliki falsafah pedoman, yaitu
kita bantu saudara kita yang tertindas dan saudara kita yang menindas gitu. Itulah hubungan kekuatan eratnya hubungan mereka di antara anggota kapilah. Walaupun antara kapilah satu dengan kapilah yang lain sering terjadi percekcokan atau perselisihan gitu. Kemudian ialah masalah agama atau keyakinan. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Selain daripada itu, masalah agama, kebanyakan bangsa Arab pada saat itu juga beragamakan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal dengan sebagai agama Hanif. Gitu ya, masalah agama orang Islam sebelum datangnya masalah agama orang Arab sebelum datangnya agama Islam itu. Kemudian ialah masalah sosial masyarakat Arab pra-Islam. Adapun budaya atau sosial bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Mereka juga suka dengan perbudakan, dan paling parahnya lagi ialah wanita-wanita itu suka tabarrus. Dalam artian tabarrus adalah wanita-wanita suka keluar rumah dengan memakai pakaian mencolok dengan tujuan untuk merayu atau memikat perhatian lawan jenisnya. Nah, ketika lawan jenisnya ataupun laki-laki memandang perempuan, memandang dia dengan pandangan yang berlebihan, maka mereka atau perempuan-perempuan pada saat itu menganggap itu adalah sebuah kemuliaan. Itu dia masalah kebudayaan dan kebiasaan orang-orang Arab ketika sebelum datangnya agama Islam. Kemudian adalah masalah ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab, warga Arab terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Badui atau kampung dan Arab Hadri atau perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak, mengembala, seperti mengembala kambing, unta, dan lain sebagainya. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil menggiring ternak mereka menuju daerah dengan curah hujan tinggi atau padang rumput. Kemudian adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur seperti Yaman, Thaib, Madinah, Najd, Khaybar, dan Makkah. Warga di wilayah tersebut biasa menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian dan perkebunan. Meski begitu, ada pula warga yang bekerja di bidang perniagaan, terutama mereka yang tinggal di Makkah kala itu. Makkah merupakan pusat perniagaan, maka orang-orang perkotaan kebanyakan menggantungkan hidupnya atau masalah perekonomian mereka bekerja sebagai pedagang gitu. Kemudian adalah masalah kesenian Arab pra-Islam. Ada beberapa kesenian Arab pra-Islam yang sudah memuncak sebelum datangnya agama Islam, antara lain ialah berpuisi, berpidato, menulis, memahat patung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masalah arsitektur Arab pra-Islam. Yang paling terkenal dari arsitektur Arab pra-Islam antara lain yang paling terkenal adalah Sad Ma'arif. Sad Ma'arif ialah bendungan terbesar yang ada di Yaman yang dibuat oleh salah satu kerajaan yang ketika itu dinamakan Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah dalam Al-Quran juga digambarkan bagaimana keadaan atau bagaimana apakah itu kerajaan Sabah tersebut.
Jadi kerajaan Sabah ini membuat sebuah bendungan terbesar di dunia yang berada di Yaman yang dikenal dengan Sad Ma'arif. Sad Ma'arif telah dibuat sebelum Arab pra-Islam, sebelum agama Islam masuk ke bangsa Arab. Kemudian masalah selanjutnya ialah masalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Arab sebelum Islam. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dikatakan zaman jahiliyah pada ketika itu, zaman kebodohan, mereka bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi mereka bodoh dalam masalah kebudayaan dan keagamaan atau kepercayaan. Kenapa mereka bodoh dalam keagamaan? Karena mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah yang tidak memberikan manfaat, bahkan tidak memberikan mudarat kepada mereka. Itulah letak kebodohan mereka pada saat itu. Maka mereka dikatakan zaman jahiliyah, Arab jahiliyah gitu. Akan tetapi mereka tidak bodoh dalam masalah ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan karena yang pertama, mereka telah mengetahui cikal bakal ilmu astronomi. Kedua, mereka telah mengetahui cikal bakal ilmu meteorologi dan geofisika. Ketiga, mereka telah mengenal yang namanya ilmu nasab. Ilmu nasab ialah ilmu untuk mengetahui garis keturunan dari awal hingga ke atas gitu. Dari awal hingga sampai ke mereka gitu. Kemudian masalah yang terakhir ialah silsilah bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid. Dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania gitu. Nah, kemudian soal ketiga ialah tentang masa Nabi periode di Mekah. Masa Nabi periode di Mekah, Nabi lebih identik dengan mengasingkan diri ketika waktu itu sebelum datangnya agama Islam, mengasingkan diri atau berhuzlah atau mengasingkan diri ke Gua Hiro pada ketika itu. Rasulullah selalu melaksanakan kebiasaan ini hingga turun wahyu. Awal mula turunnya wahyu itu pertama-tama lah melalui mimpi. Kemudian mimpi ini berlanjut terus menerus hingga pada tanggal 17 Ramadan ketika itu turunlah wahyu dari malaikat Jibril yang pertama kali di Gua Hiro tersebut. Wahyu ketika itu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam gitu. Wahyu yang pertama kali turun ketika itu adalah di Gua Hiro. Kemudian dalam beberapa waktu turunlah kemudian ayat wahyu yang kedua yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Nah, dengan turunnya ayat yang kedua ini atau wahyu yang kedua ini, maka mulailah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dakwah yang pertama kali adalah dikenal dengan dakwah sir atau dakwah sembunyi gitu. Dakwah sembunyi melalui kalangan keluarga atau sahabat-sahabat. Maka di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, setelah ada beberapa orang yang telah meyakini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Nah, orang-orang ini ialah yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun tersebut. Di antaranya adalah istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, dan dari keluarga atau anak-anak Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian ialah tentang kemajuan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sejarah membuktikan ada beberapa kemajuan-kemajuan dakwah Nabi Muhammad SAW
di pada periode Mekah antara lain ialah tentang bidang akidah, kemudian bidang hukum dan akhlak atau moral, gitu. Jadi pada periode Mekah Rasulullah juga mampu mempersaudarakan atau mempersatukan orang-orang Islam dengan orang-orang Muslim. Nabi Muhammad SAW juga sempat membuat satu tempat atau membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam pada masa ketika itu. Kemudian adalah tentang berbagai kendala dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Orang-orang musyrik Mekah terus menerus berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai ancaman-ancaman yang dilakukan oleh mereka. Antara lain ialah mengejek-ejek ajaran Nabi, kemudian mengimbangi Al-Quran dengan dongeng, kemudian menyodorkan beberapa tawaran-tawaran dengan tujuan untuk agar Nabi menghentikan dakwahnya. Itu dia masalah tentang masa Nabi periode Mekah. Kemudian soal selanjutnya adalah masa Nabi periode Madinah. Setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi juga terus melanjutkan dakwahnya, ajaran-ajarannya sebagai prioritas utamanya. Ada beberapa hal atau beberapa prestasi yang dicapai oleh Nabi pada periode Madinah ini. Yang pertama ialah mendirikan rumah ibadah. Jadi Rasulullah SAW sesampainya di kota Madinah, Rasulullah sempat mendirikan masjid yang menjadi pusat pengkajian, pusat nilai-nilai ibadah, nilai-nilai agama di kota Madinah ketika itu, yang pada saat ini kita kenal dengan sebutan Masjid Nawawi. Kemudian yang kedua ialah menciptakan persaudaraan baru. Jadi orang-orang Islam dengan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dipersaudarakan itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Harijah bin Juhair, Ja'far ibnu Thalib dengan Muaz bin Jabal, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi yang dicapai oleh Nabi pada periode Madinah ini juga adalah perjanjian dengan masyarakat non-muslim di kota Madinah. Jadi selain hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab Madinah, Nabi Muhammad SAW juga membuat sebuah perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Muslim. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat kota Madinah gitu. Jadi perjanjian ini dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah, seperti yang saya katakan tadi, Piagam Madinah ini bertujuan untuk melindungi atau menertibkan, memberikan keamanan, memberikan ketenangan antara seluruh penduduk kota Madinah ketika itu. Kemudian ialah prestasi yang dicapai Nabi juga. Yang keempat adalah membangun peran sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga dalam bidang muamalah. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah atau ayat-ayat Madinah sebagian besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum gitu. Jadi Rasulullah SAW di kota Madinah atau pada periode Madinah mendakwahkan Islam itu dari berbagai bidang, bukan hanya dalam bidang agama, tetapi juga bidang muamalah dan lain sebagainya. Itu masalah periode Nabi di Madinah. Kemudian pertanyaan keempat adalah tentang dalil-dalil atau ayat-ayat yang menyuruh Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang pertama adalah ayat
atau dalil yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Quran surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Dengan turunnya ayat ini maka mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari keluarga, sahabat, dan lain sebagainya yang Nabi anggap sebagai terdekat, keluarga dekat gitu. Kemudian tentang dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sekira-kira intinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 12-14. Selanjutnya keterangan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, diperintahkan kepadanya yang sekira-kira artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang disampaikan kepadamu. Kemudian dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Jadi itulah dalil-dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pertama surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 yang menjelaskan tentang dalil atau ayat tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 214, kemudian surah Al-Hijr ayat 94 yang menjelaskan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Itu cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jawab melalui pertanyaan-pertanyaan soal UTS sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Qori Lilia Muslim sebagai dosen pengampu bidang studi sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan, ilmu yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi kita semua dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.